adik-adik sekalian, jadi pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang soal-soal SBMPTN untuk materi persamaan kuadrat. Mari kita belajar bersama-sama. Contoh soal yang pertama, X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0. Maka tentukan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, kita tulis dulu bentuk akarnya yang diketahui adalah 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti kita bisa menentukan nilai A-nya 3, nilai B-nya 4, nilai C-nya negatif 1. Lalu kita menggunakan rumus ini ya pada dalam persamaan kuadrat. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Ini negatif, B-nya 4, A-nya 3. Oke. Selanjutnya kita gunakan rumus X1 dikali X2 adalah C per A. C-nya adalah negatif 1. A-nya adalah 3. Nah, sekarang kita bisa menentukan ya 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, dalam pecahan, untuk kita dapat menjumlahkan, penyebutnya harus sama, ya kan? Nah, jadi kita jadikan penyebutnya adalah X1 dikali X2. Nah, ini kita 3 kali silang. X1 kali 1, X1. Ini penjumlahan. X2 kali 1, X2. Nah, kita tinggal substitusi nih. X1 tambah X2 kan tadi udah dapat nih. Negatif 4 per 3. X1 kali X2 negatif 1 per 3. Kita ubah jadi begini bentuknya. Dikali berarti ini langsung jadi negatif 3 ya. Negatif kali negatif positif. Ini boleh dicoret jadi sisa 4. Jadi hasilnya E. Oke. Selanjutnya tipe soal yang kedua. Alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah P kurang 4 sama dengan 0. Jika alfa sama dengan 3 kali beta, maka nilai P yang memenuhi adalah, nah kita disuruh mencari nilai P ya. Kita tulis dulu bentuk persamaan kuadrat yang diketahui adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah P dikurang 4 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya ini koefisien X pangkat 2-nya 1 ya. Koefisien X-nya 4. Nilai konstantanya adalah P kurang 4. Nah, akar-akarnya alfa sama beta. Berarti kita gunakan rumus persamaan kuadrat. Kalau alfa tambah beta berarti negatif B per A. Negatif B-nya 4, A-nya 1. Jadi negatif 4. Anggap ini persamaan 1 ya. Kemudian alfa kali beta adalah C per A. C-nya P kurang 4. A-nya 1. Jadi P dikurang 4. Anggap ini persamaan kedua. Kemudian ada di soal diketahui alfa adalah 3 kali beta. Anggap ini persamaan ketiga. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Persamaan 3 ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan satunya, alfa tambah beta itu sama dengan negatif 4. Nah, di sini alfanya kan 3 kali beta, berarti 3 kali beta ditambah beta sama dengan negatif 4. 3 beta tambah beta, hasilnya 4. Beta sama dengan negatif 4. Jadi betanya adalah negatif 4 dibagi 4, hasilnya negatif 1. Kita lanjut lagi ke sini. Kita substitusi beta sama dengan negatif 1 ke persamaan 3. Kita tulis dulu persamaan 3-nya apa? Oh, ini ya.
alfa sama dengan 3 kali beta. Jadi kita bisa dapatkan nilai alfanya adalah 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Selanjutnya kita substitusi alfa sama dengan negatif 3 dan beta sama dengan negatif 1 ke persamaan kedua. Ke persamaan kedua ya, untuk kita mencari nilai PT. Alfa dikali beta itu sama dengan P kurang 4. Alfanya tadi negatif 3, betanya negatif 1. P kurang 4. Negatif 3 dikali negatif 1, 3. P kurang 4. 3, negatif 4 kita pindah tambah 4 sama dengan P. Jadi P-nya adalah 7. D ya. Untuk soal selanjutnya, jika P tambah 1 dan P kurang 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 4X ditambah A sama dengan 0, maka nilai A adalah, ya kita tulis dulu bentuk persamaannya, X kuadrat kurang 4X tambah A sama dengan 0. Jadi ini nilai A-nya adalah koefisien dari X pangkat 2 adalah 1, nilai B koefisien dari X adalah negatif 4, dan konstantanya adalah A. Kemudian untuk rumusnya kita gunakan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Negatif, B-nya negatif 4, A-nya 1, jadi 4. Kemudian anggap ini persamaan 1 ya. Kemudian X1 dikali X2 nya adalah C per A. C nya adalah A, A nya adalah 1, jadi A. Anggap ini persamaan kedua. Nah, di soal tadi diketahui akar-akar persamaannya itu kan akar persamaan yang pertama P tambah 1. Untuk akar persamaan yang kedua diketahui P kurang 1. Nah, kita gunakan persamaan pertama. Itu berarti X1 tambah X2 sama dengan 4. Kita substitusi X1 dan X2 nya ini tadi ya. P tambah 1 ditambah P kurang 1 sama dengan 4. P tambah P 2P. 1 kurang 1 ini habis ya. Jadi sama dengan 4. Jadi P-nya adalah 4 bagi 2, 2. Kemudian untuk P-nya sama dengan 2, maka yang pertama nilai X1-nya kita ambil tadi rumusnya ini, P tambah 1, berarti P-nya kita ganti 2 tambah 1, maka X1-nya jadi 3. Kemudian X2-nya kalau P-nya 2, P kurang 1, tadi X2-nya sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, lalu kita substitusi X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 1 ke persamaan kedua supaya kita dapat nilai A-nya. Oke, persamaan kedua. Persamaan 2 berarti X1 kali X2 itu sama dengan A. X1-nya tadi 3, X2-nya adalah 1. Kemudian A. Jadi nilai A-nya adalah 3. Ya, jadi hasilnya adalah D. Untuk soal selanjutnya, soal yang keempat, jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat,
1 per 4x. Pangkat 2 ditambah dx ditambah e sama dengan 0. Maka nilai d tambah e adalah, di sini jika 2 ini adalah satu-satunya akar persamaan, berarti x1 sama x2 sama ya, yaitu 2. Kemudian bentuk persamaan kuadratnya adalah 1 per 4 x sama 2 tambah dx tambah e sama dengan 0. Berarti nilai A koefisien dari x pangkat 2 1 per 4, koefisien x berarti nilainya D, konstantanya adalah E. Rumus yang selalu digunakan ya, x1 tambah x2 adalah negatif B per A. Negatif, B-nya adalah B, A-nya adalah 1 per 4. Jadi adalah negatif 4D. Anggap ini persamaan pertama. Kemudian rumus yang digunakan kedua, x1 dikali x2 adalah C per A. C itu adalah nilainya E, A adalah 1 per 4E per 1 per 4, berarti 4E. Ini misalkan persamaan 2. Lalu kita substitusi x1 sama dengan x2 itu kan tadi akar-akarnya satu aja ya, yaitu 2, ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi ini ya, x1 tambah x2 jadi negatif 4D. Kita substitusi, x-nya adalah berarti 2 tambah 2 sama dengan negatif 4D. Ini 4, negatif 4D. Jadi D-nya adalah 4 dibagi negatif 4, D-nya hasilnya adalah negatif 1. Didapat nilai D-nya, sekarang kita cari nilai E-nya. Substitusi. X1 sama dengan X2 yaitu 2 ke persamaan yang kedua. Persamaan 2 ya ini ya. Berarti X1 dikali X2 hasilnya adalah 4E. X1 X2 nya berarti kita substitusi 2 dikali 2 sama dengan 4E. Ini hasilnya 4 per 4E. Jadi E nya adalah 4 bagi 4 1 ya. Jadi kita bisa cari nilai D tambah E D tambah E sama dengan negatif 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 0. Oke, jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Soal yang kelima. X pangkat 2 ditambah 2A kurang 1 kali X tambah X ditambah A pangkat 2 dikurang 3A kurang 4 sama dengan 0. Nah, akan mempunyai akar-akar real jika nilai A memenuhi, kita tulis dulu untuk persamaan adalah pangkat 2 ditambah 2 koefisien X pangkat 2 nya adalah 1 ya. Kemudian koefisien X-nya ini ya, 2A kurang 1. Nilai konstantanya yang mana? Inilah nilai konstanta. A pangkat 2 dikurang 3A dikurang 4. Nah, di sini syarat akar-akar itu dikatakan real adalah jika nilai diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Diskriminan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk mencari diskriminan
B kuadrat kurang 4AC. Lebih dari, kita substitusi. Nilai B-nya ini berapa tadi? 2A kurang 1. 2 kurang 4. A-nya 1, C-nya ini. B kuadrat kurang 3A kurang 4. Dan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, 2A kurang 1 dikuadratkan hasilnya 4A kuadrat dikurang 4A ditambah 1. Nah, ini negatif 4 dikali A kuadrat berarti negatif 4A kuadrat. Negatif 4 kali 1 dikali negatif 3A positif 12A. Negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 4 positif 16, lebih dari 0. Wah, ini dia bisa dicoret ya, 4A kuadrat kurang 4A kuadrat habis ya. Nah, selanjutnya negatif 4A ditambah 12A hasilnya 8A. Nah, ini positif 1 ditambah 16 berarti 17, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, 8A lebih dari atau sama dengan 17, kita pindah jadi negatif 17. Maka nilai A-nya adalah lebih dari atau sama dengan negatif 17 dibagi 8. Berapa? Jadi nilai A-nya lebih dari atau sama dengan ini negatif 17 dibagi 8 dapat 2 ya, sisa 1/8. Jadi hasilnya adalah C. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat buat Anda.